Jadi ada yang agak malah awalnya itu mestinya makmum, kemudian jadi imam, kemudian yang asal jadi imam jadi makmum. Itu gimana? Ini ada orang datang ke masjid kok sepi, dikira sudah pada sholat dan sudah bubaran, sudah selesai. Dia kemudian sholat sunat dulu, sholat sunat qobliyah tadzuhri waktu itu. Ketika semua berjadul, ternyata ada yang datang dan mengira ini sholat fardu. Iya, ya, terus kemudian ya dikira ini sholat zuhur. Dia terus kemudian jamaah di belakangnya. Padahal ini sholat sunat kan tadi ya, sholat sunat. Ya. Waduh, ini saya sholat sunat kok ini, ya tetap sholat sunatnya nggak ada yang dirubah, tetap 2 rakaat juga. Nah, kan 2 rakaat, kemudian 2 rakaat dia salam. Waduh, saya belum sholat zuhur ini. Kemudian dia berubah jadi makmum. Itu tekstualnya, lafadznya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini bisa bertemu di dalam majelis ilmu untuk mencari, menambah pengetahuan kita, ilmu kita berkaitan dengan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang al-awqatul manhi anis sholati fiha, yaitu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat pada waktu tersebut. Ini masih dalam rangkaian tentang waktunya sholat. Kalau di sini secara lengkap semuanya tentang waktunya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Tetapi karena sekarang sudah tersedia semua waktu sholat itu, hampir setiap rumah di Tanggalan itu ada waktu sholat, di masjid juga demikian. Kemudian azan sholat itu sepanjang waktu kita dengarkan ya. Jadi alhamdulillah Allah menciptakan dunia ini, membuatnya nama Allah itu tidak pernah putus. Kalau Malang sini maghribnya misalnya jam 5:50, maka di daerah Madiun atau belum sebelum Madiun sudah lebih 1 menit atau lebih 4 menit. Kemudian sampai ke barat terus sana Jakarta itu kurang lebih 24 menit ya, bedanya dengan Malang. Jadi kemudian terus sampai dunia ini berputar sehingga azan itu nama Allah, tauhid, mentauhidkan Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dikumandangkan 24 jam. Terus kemudian itu sudah tersedia semua, sehingga tidak lebih baik kita waktunya untuk yang lebih untuk perlu kita perhatikan.
lebih penting untuk kita perhatikan, yaitu waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Ada larangan waradan nahyu an sholatin ba'da sholatis subhi hatta tatlu asy-syamsi wa 'inda tulu'iha hatta tarfi'a qadra rumhin. Jadi kemudian wa 'inda istiwa'iha hatta tamila ilal ghurubi wa ba'da sholatil asri hatta taghruba liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la sholata ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu wala sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu asy-syamsu. Jadi secara tekstual dalam hadis itu disebutkan, hadis yang diriwayatkan ya oleh Bukhari dan Muslim di sini ya, bahwa tidak boleh, ya ini ya asal teksnya, tidak diperkenankan sholat setelah subuh. Sholat setelah subuh itu tidak diperkenankan. Demikian juga setelah sholat asar. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari pada tengah-tengah. Kalau orang Jawa bilang itu ketika beduk, ya, beduk itu ditabuk. Nah, waktu itu matahari pas di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bayangan seseorang. Nah, itu kurang lebih ya 1 menit atau 1,5 menit, cuma sebentar. 1 menit, paling lama 3 menit ya. 1 menit sampai 3 menit, terus kemudian tergelincir matahari. Maka perintah untuk melakukan sholat ini disebutkan dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, baik, kita bahas sedikit ya tentang ini usul atau kalau dalam hukum, sistem hukum itu jurisprudensi ya. Nah, kalau ada yang belajar di Fakultas Hukum mungkin lebih mendalam itu jurisprudensi. Apa dasar ditetapkan suatu hukum? Dalam hal ini Islam, Al-Quran. Al-Quran itu bersifat mujmal terkait dengan beberapa hukum, terutama sholat global, ayat-ayatnya. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Itu tidak disebutkan sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, tidak disebutkan. Nah, terus kemudian perintah itu mengandung istimror, artinya dilakukan berulang-ulang atau sekali saja. Itu dalam Al-Quran secara global saja. Terus kemudian ahli fikih, ahli usul fikih ya, para ulama fikih itu mengatakan membuat satu usul dasar-dasar untuk memahami apakah satu perintah itu harus dilakukan berulang-ulang terus-menerus, apakah suatu perintah itu dilakukan cuma sekali saja. Ini kemudian ada beberapa kaidah, diantaranya al-amru yaqtadit tikrar. Yang pertama, al-amru la yaqtadit tikrar. Perintah dalam Al-Quran tekstualnya, ayatnya itu tidak menunjukkan pengulangan, kecuali ada jelas di situ menunjukkan pengulangan. Ada ayat yang mengatakan bahwa al-amru la yaqtadit tikrar, al-amru yaqtadit tikrar. Contohnya ini, termasuk rukun Islam. Perintah melakukan sholat 5 waktu itu menunjukkan istimrar. Lafadznya bagaimana?
aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Nah, artinya sholatlah kalian selagi kalian melihat matahari itu tergelincir. Ya. Sehingga pokoknya kalian masih melihat matahari tergelincir itu menunjukkan sholat zuhur. Ketika sholat zuhur, ketika kalian masih melihat matahari tergelincir, artinya selagi kalian masih hidup ya, dan menyadari ada matahari tergelincir, maka sholatlah zuhur. Ila ghasaqil lail, kepada sampai malam. Malam itu juga demikian. Selagi kalian masih menjumpai malam hari, maka sholatlah kalian. Ghasaqil lail ini ada dua, yaitu maghrib dan isya. Ghasaqil lail itu ketika mulai temaramnya malam. Ya. Jadi untuk khusus sholat asar itu ada ayatnya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Ya. Peliharalah kalian sholat, semua sholat, dan sholat wusta. Sholat wusta ini adalah sholat asar. Ya. Terus kemudian yang tadi ya, ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Selagi kalian menjumpai matahari tergelincir, kemudian sampai malam hari, kemudian sampai subuh, maka kerjakanlah. Nah, ini menunjukkan istimror selagi orang masih hidup. Berarti berapa kali ya? Setiap kali mendapatkan matahari tergelincir. Nah, ini menunjukkan ada petunjuk yang menunjukkan bahwa perintah itu dilakukan berulang-ulang. Kemudian rukun Islam yang kelima, yang terakhir, haji. Itu perintahnya bagaimana? Maksudnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan merupakan haknya Allah, yang merupakan di situ haknya Allah dan kewajiban bagi manusia, yaitu hijjul baiti, mengunjungi Baitullah di Makkah, Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukannya. Nah, ini tidak ada menunjukkan berapa kali, dan tidak ada teks yang situ mengatakan mulai kapan sampai kapan, tidak. Kalau tadi kan litulu'il fajri, selagi kalian masih melihat matahari itu berputar, nah, matahari itu tergelincir. Sehingga kaidahnya adalah al-amru la yaqtadid tikrar. Perintah dalam Al-Quran maupun hadis, teks dalam Al-Quran, dalam hadis itu tidak menunjukkan dilakukan berulang-ulang. Asal dilakukan sekali sudah gugur kewajiban. Nah, ini berkaitan dengan kaidah dalam usul fikih yang mana kalau kita teliti, ya, ini bagi yang konsen dalam dunia hukum, Al-Quran itu ya di samping mukjizat, di samping keindahan di dalamnya, kemudian sempurnanya membahas segala apa saja yang ada di dunia ini, ya, berkaitan dengan manusia maupun alam sekitarnya, itu seakan-akan tidak ada celah untuk mengkritik atau mengungkap kekurangan dari Al-Quran. Bahkan dulu pada zaman Rasulullah itu belum diungkap tentang surat Ar-Rahman itu, marojal bahraini yaltaqiyan, ada dua air laut yaltaqiyani, tetapi tidak bisa menyatu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antaranya itu seakan-akan ada pemisah, walaupun nempel gini, seperti minyak dan air. Ya Pak, kalau kita lihat minyak dan air di dalam satu bejana itu, ya bisa tetap jadi satu bejana, tetapi kan misah. Ya, nggak bisa menyatu, nggak bisa menyatu menjadi satu. Nah, itu
baru beberapa apa ya, puluh tahun yang lalu ada di daerah mana itu apa namanya? Saya pernah melihat di apa namanya? Kalau kita di apa namanya? Di internet bisa di mana itu letaknya bertemunya dua air laut tetapi tidak bisa menyatu. Itulah hal-hal yang belum terungkap belum dibuktikan secara empiris atau secara kasat mata, sekarang baru bisa ditemukan. Nah, demikian juga dalam surat An-Naml itu juga demikian, belum lama, belum satu abad kok, belum ada satu abad yang lalu. Sampai ini sudah seorang profesor dari Australia itu meneliti sampai apa namanya, dia awalnya mengkritik Al-Quran bahwa Al-Quran ternyata tidak menempatkan satu kalimat sesuai dengan tempatnya. Bagaimana? Dalam surat An-Naml, qalat namlatun ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Ini dalam dunia apa namanya, semut atau lebah itu kan ada semut ratu atau lebah ratu. Nah, ini yang mengatakan namlatun, perempuan ratunya semut, itu ada ratunya. Ya, itu yang bisa mengumpulkan. Ya, ini juga lebah juga demikian. Ketika ada ratunya lebah, maka di situ juga anak buahnya pasti banyak. Demikian juga semut. Semut perempuan, ratunya semut tadi, menyeru kepada semut laki-laki yang sedang bertebaran nyari makanan. Kemudian dikatakan, udkhulu masakinakum. Ayo masuklah ke rumah kalian, pulang semuanya. Kalau kalian tidak pulang, maka la yahtimannakum Sulaiman, supaya Sulaiman itu tidak bisa hapoma. Di situ yahtimannakum. Kata-kata ini sampai penelitiannya sampai sejauh lebih cocok kepada suatu materi yang terbuat dari kaca, memecah belahkan. Hapoma itu beda dengan qatala, beda dengan doroba, beda dengan hadama, ya. Tapi semuanya mirip artinya. Ini contohnya. Pakai bahasa ini ya, bahasa setempat, bahasa Jawa. Nyablek nyamuk, jites apa namanya, semut, atau membinasakan semut, atau nyembelih semut, atau nyembelih. Yang cocok yang mana kira-kira? Mites kan, masa membinasakan semut kecil gitu ya, dengan kata-kata seperti itu. Nah, hatama itu untuk menghabisi, ya, menghancurkan, membunuh, atau memukul sesuatu yang terbuat dari kaca. Hatama yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Semut kayak gini kok disamakan dengan kaca, dari kaca barang dari pecah belah. Nggak logis ini Al-Quran, kan gitu ya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nah, tapi setelah itu dia mikir, kenapa ya Al-Quran kok pakai semut, kok disebutkan yahtimannakum. Terus dia melakukan penelitian yang mendalam pada makhluk yang namanya semut ini. Segala macam semut diteliti, ternyata dia punya kesimpulan partikel yang mayoritas dalam semut itu adalah seperti ada terdapat pada zat kaca juga. Tidak seperti hewan yang lain. Beda sekali dengan yang lain. Nah, kemudian dia baru sadar bahwa Al-Quran itu sudah tidak ada celah lagi untuk dikritiki atau dihujat apalagi. Nah, percaya. Ya banyak sekali. Di antaranya Fir'aun itu pernah
Ramses III ya. Fir'aun itu dinasti seperti kalau sekarang ya dinasti yang masih ada itu kan Hamengkubuwono, Hamengkubuwono I, II, III, IV-nya. Kalau nggak salah Ramses II atau Ramses III yang musuhnya sebab Musa, Nabi Musa. Karena Prancis pernah menjajah Mesir, kemudian sudah menduduki Mesir dan menguasai Ahram. Ahram itu piramida itu, dan di situ adalah tempat penyimpanannya muminya Fir'aun. Diteliti semua mumi tersebut, tetapi aneh yang satu Fir'aun ini menemukan kandungan garam sangat tinggi, berbeda dengan Fir'aun yang lain. Ini apa? Dia mencari jawabannya, nggak ketemu. Ternyata ketika dia berinteraksi dengan kemudian mendengar cerita dalam Al-Quran bahwa ada salah satu Fir'aun yang matinya itu tenggelam di Laut Merah, baru dia percaya. Ternyata Islam sudah mengatakan hal itu dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan al-yauma nunajjika bibadanika. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu. Ya, terus kemudian terusnya itu disebutkan supaya menjadi contoh atau ibrah. Nah, itu kan masih kemarin aja kan ditemukan bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti kebenaran dalam Al-Quran. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita dalam dunia hukum juga demikian, tidak ada celah sedikit pun hukum dalam Al-Quran. Apabila kita betul mengacu kepada ayat Al-Quran, tidak ada celah lagi untuk atau paling tidak sesuai dengan zaman atau berbeda atau tidak logis. Ya, demikian juga tentang aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Nah, itu juga demikian. Kemudian waktu sholat yang lain juga demikian. Kaidah-kaidah dalam usul fikih itu senantiasa bercocok dengan nas dalam Al-Quran. Baik, tadi ya yang al-amru yaqtadil tikrar, al-amru la yaqtadil tikrar. Jadi perintah itu dalam Al-Quran ada yang sesuai dengan kaidah harus dilakukan berulang-ulang. Kemudian ada yang perintah itu hanya cukup sekali saja. Ya. Baik. Terus kemudian satu lagi tentang ini ya, waktu sholat juga dan waktu sholat. Waktu sholat itu ada dua ya dari sisi waktunya. Ada al-waqtul mudhayyak dan al-waqtul muwassa'. Ini berkaitan dengan kaidah usul fikih. Waktunya sholat itu ada yang terbatas, sempit, mudhayyak, ya sempit. Ada yang muwassa'. Nah, nanti ada hadis yang mengatakan itu. Di antaranya sholat isya. Sholat isya itu ada hadis yang menceritakan ya, bahwa Rasulullah sengaja untuk mengakhirkan sholat pada waktu itu. Sedangkan para sahabat sudah duduk di masjid menunggu. Sampai ada yang ngantuk, terus tertidur. Teklak sampai nunggu Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah datang, langsung qomat dan Rasulullah mengimami sholat. Nah, itu yang tidur dengan duduk tadi nggak wudu langsung sholat. Nah, ini juga dasarnya bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk terus sudah punya wudu, maka wudunya tidak batal. Ini dari hadis ini diantaranya. Terus waktu yang puasa, waktu yang panjang itu boleh dengan kaidah ini. Al-amru yaqtadil fawra. Kemudian yang al-waqtu mudhayyak itu al-amru yaqtadil fawra. Al-amru la yaqtadil fawra, al-amru yaqtadil fawra. Yang pertama, al-amru yaqtadil fawra dulu ya. Perintah dalam Al-Quran, teks dalam Al-Quran, ketika ada perintah maka harus segera dilakukan, harus segera dilaksanakan perintah tersebut.
Hal ini cocok dengan sholat, misalnya sholat maghrib, kemudian sholat subuh, kemudian juga berlaku kepada orang-orang yang rentan. Kalau tidak segera sholat nanti akan datang uzur. Nah, diantaranya muslimat, ibu-ibu atau ya remaja putri ketika sudah haid. Maka apabila, kan biasanya hafal ya ibu-ibu itu, ini sudah 2 minggu atau 3 minggu, ini kok rasanya pegel-pegel, biasanya mau haid. Ini hati-hati. Ketika masuk waktu sholat, walaupun waktunya itu muasa, waktunya lama, seperti sholat isya. Ketika manjing masuk sholat isya, maka segera. Kenapa? Nanti jam 7 sudah isya. Nunda nanti aja, tidur dulu nanti. Dan boleh sebetulnya. Nanti sholatnya bersamaan dengan dia mulai. Tetapi dia dalam kondisi sudah rentan. Nanti kalau tidak ada sholat, ternyata jam 9 keluar. Nah, ini bagaimana sholatnya tadi? Kan dia sudah berkewajiban untuk segera melakukan sholat. Nah, maka itu seperti orang yang dalam keadaan sakit misalnya. Ketika ada, ya ini orang dalam kondisi tertentu harus memakai kaidah al-amru yaqtadil fawra. Ketika ada perintah, maka harus segera dilaksanakan. Kalau enggak, berarti akan nanti bisa terbengkalai atau ditinggalkan. Nah, bagi yang mempunyai keleluasaan, terutama sholat isya, itu biasanya nggak lepas dari ini ya, adat atau kebiasaan harian bagi seseorang. Sekiranya dia disiplin dalam mengerjakan sholat dan biasa qiyamul lail, ya biasa qiyamul lail, maka kaidah ini bisa dipakai. Al-amru la yaqtadil fawra. Perintah itu tidak harus segera langsung dilaksanakan, bisa ditunda nanti, sehingga dia mungkin tidur dulu sampai jam 10 atau jam 12 baru dia bangun dan kemudian melaksanakan sholat isya, habis itu melakukan sholat qiyamul lail. Ini berkaitan dengan al-amru yaqtadil fawra dan al-amru la yaqtadil fawra. Adat bisa digunakan dalam beberapa perintah. Tetapi saya punya ini ya pengalaman atau melihat pengalaman orang yang menjaga waktunya, sholat itu pada waktunya, pada waktu awal waktunya, biasanya itu mempunyai efek-efek positif yang ditimbulkan. Efek disiplin, kemudian efek muntazim itu terjaga kedisiplinannya, kemudian senantiasa aktivitas itu sesuai dengan waktunya, betul-betul menjaga waktunya, menjaga tanggung jawabnya tinggi biasanya. Ya, biasanya. Makanya waktu yang paling baik ketika sholat adalah awal waktunya. Okay. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila orang dalam keadaan tertentu uzur, kemudian dia tidak harus pada awal waktunya, atau dalam keadaan tertentu lah, misalnya safar atau bepergian jauh, atau keadaan sakit, atau keadaan uzur yang lain. Baik. Kemudian ya, sholat sekarang waktu-waktu yang dilarang, yaitu yang pertama waktu setelah sholat asar, setelah sholat subuh, dan waktu istiwa. Ini hukumnya gimana? Hukumnya tidak sampai haram, ya. Tidak sampai haram, hanya ya ada ya kita ambil yang tengah-tengah. Kalau Imam Ibnu Hanbal, metodologi penetapan hukumnya itu tekstual.
apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah secara teks itu langsung dipakai pedoman. Ketika ada hadis yang mengatakan anjuran untuk tidak sholat setelah sholat asar, setelah sholat subuh atau ketika istiwa, itu dijadikan asas. Terus kemudian bagaimana ada kecuali, itu pengecualian. Nah, pengecualian. Tetapi kalau Imam Syafi'i berbeda. Ketika ada pengecualian seperti ini dalam sebuah hadis, kan jadi ra'yul fuqaha fi sholati ba'da subhi wal asri ini. Ya, ini Imam Syafi'i mengambil yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hanbal, tidak boleh sholat setelah sholat asar, setelah sholat subuh, ketika istiwa, kecuali di Masjidil Haram. Nah, ini hadisnya, ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya. Ya. Amal Hanabilatu faqad dhahabu ila adami inqadil nafli mutlaqan fi hadhil awqat afalatah, yaitu setelah sholat asar, setelah sholat subuh, dan waktu istiwa. Sawa'un kana lahu sababun aw la. Baik itu ada sebabnya maupun tidak, maka tidak boleh. Wa sa'un kana bi Makkah aw ghairiha. Baik di Mekah atau bukan Mekah. Wa sa'un kana yaumu jum'ah aw ghairihi. Baik hari Jumat maupun selain hari Jumat. Illa tahiyatal masjidi yaumal jum'ah, kecuali tahiyat masjid pada hari Jumat. Fa innahum jawazu fi'laha biduni karahatin waqtal istiwa'i wa athnal khutbah. Wa tuhramu indahum sholatul janazati fi hadhil awqat illa khifa 'alaiha ataghayyuru fatajuzu bila karahatin. Ini Imam Ibnu Hanbal mengatakan seperti ini. Kemudian juga menyitir dalam sebuah hadis bahwa ya Bani Abdi Manaf, ini seruan, wahai keturunannya Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf itu yang punya hak untuk melayani jamaah haji, itu pada zaman Rasulullah ya, atau sebelum Rasulullah. Kemudian janganlah engkau larang orang yang mau sholat ketika mereka tawaf, ya. Ketika tawaf, ya tawaf sholat 2 rakaat. Setelah tawaf itu disunahkan sebelum sebelum sa'i, ketika tawaf kan, kemudian disunahkan sholat 2 rakaat di belakangnya makom Ibrahim. Makom itu bekas telapak kakinya Ibrahim, bukan makam ya, bukan makam di situ, tapi telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah, itu ada batu di situ, kemudian ada bekas telapak kakinya. Disunatkan di situ. Kalau enggak, pokoknya di Masjidil Haram, ya, 2 rakaat. Nah, janganlah kalian melarang untuk melakukan sholat. Kapan saja, waktunya kapan saja, tidak ada larangan. Nah, ini Imam Ibnu Hanbal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, loh, itu kan bisa jadi satu ya ini ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawfa bihadal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailatin aw naharin, ya. Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah engkau larang seorang pun yang ketika tawaf di rumah ini, rumah Allah, Baitullah, kemudian sholat setelah itu kapan saja, di ayat sa'atin sya'a, malam hari atau siang hari, janganlah kalian. Nah, ini kalau Imam Syafi'i jadikan satu metodologi. Boleh sholat sunat selain sholat wajib, ya. Ketika habis sholat maghrib, sholat subuh, sholat asar, kemudian istiwa. Demikian juga dalam sebuah hadis sholat tahiyatul masjid, atau ketika masuk masjid, ketika istiwa itu kan ketika hari Jumat, ya. Ketika Jumatan kan setiap jamaah kan disunatkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Nah, itu padahal istiwa ketika sedang pas jam, ya, matahari di atas persis, ya nggak apa-apa. Nah, Imam Syafi'i mengambil itu sebagai metodologi.
nggak apa-apa sholat sunat setelah subuh, sholat asar atau istiwa apabila ada sebabnya. Di antaranya orang masuk ke masjid, dia sudah sholat asar. Suatu ketika masuk masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Kemudian sholat syukurul wudhu seperti yang dilakukan oleh Bilal ibnu Abi Robah, masuk ke wudhu, terus kemudian masuk ke masjid, langsung sholat 2 rakaat syukur wudhu, itu juga nggak apa-apa. Sholat jenazah itu juga nggak apa-apa. Nah, jadi sehingga sholat sunat ya ini, ya, bukan sholat fardu. Itu menurut Imam Syafi'i tidak apa-apa. Baik. Itu berkaitan dengan sholat dan waktu-waktu sholat dan waktu-waktu yang tidak melakukan sholat. Jadi kalau tadi ya kita ambil tengah-tengahnya bahwa sholat yang dilarang itu pada dasar awalnya adalah setelah sholat asar, setelah sholat subuh, dan sholat pada waktu istiwa. Ketika matahari tenggelam atau ketika terbit itu juga tidak boleh. Ya. Kecuali ada ini ya, ada sebabnya yang menyebabkan dia harus sholat. Nah, kalau bagaimana kalau sholat fardu, ketika sudah sholat, ya sudah selesai sholat, sudah waktunya. Disebutkan sholat itu apabila sudah habis waktunya, belum sholat, maka dia sholat pada waktu itu. Misalnya ketiduran, atau karena ya ketiduran kebanyakan ya. Bangun ternyata sudah habis waktu sholatnya. Pada waktu itu, bangun itu, maka dia sholat. Walaupun waktunya sudah habis, sudah waktu maghrib, harus sholat pada waktu itu. Terus sholat maghrib dulu atau sholat asar? Secara berurutan. Ya, secara berurutan. Demikian juga dalam jamak takhir atau jamak takdim. Ya, jamak takhir terutama. Sholat yang ya, takhir itu kan sholat antara maghrib dan isya. Waktunya dilakukan pada waktu sholat isya. Nah, waktunya sholat isya kan mestinya waktu sholat isya, tapi dia belum sholat maghrib. Karena niat jamak, maka sholat maghrib dulu baru sholat isya. Nah, demikian juga apabila dia sudah maghrib, dia belum sholat asar, sholat maghrib dulu atau sholat isya? Sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Nah, ini secara berurutan seperti itu. Baik, di sini ada pertanyaan. Nanti sebelumnya kita bahas tentang adzan. Adzan ini ada satu. Mungkin Pak Januari sudah baik. Ya udah, Pak Januari dulu ya, monggo. Kita tahu bahwa kalau tahajud itu kan abdulnya kan persiskan malam. Betul. Oke. Itu sekitar jam 3 Iya. Kita sengaja niat menunda sholat isya. Mungkin katakanlah sampai jam 2, jam 3 itu apakah masih misalnya masih bisa ya? Terus yang kedua, batasan waktu sholat isya itu sebenarnya sampai kapan? Ya. Terima kasih. Baik. Batasan sholat isya itu ketika sholat subuh, masuk waktu subuh itu sudah habis sholat isyanya. Kenapa? Dari sisi ini kaidah tadi yang waktu muwassa di sampai subuh. Tetapi ini perlu ada itu secara normatif hukum ya, secara normatif hukum. Tapi kemudian dilihat dari sisi afdhaliyatus sholat yang paling utama. Nah, cuma orang memilih yang utama apa yang nomor 2 atau yang tinggal karen ya, seperti itu. Nah, itu menyangkut kualitas keagamaan, kualitas ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum itu kan secara normatif dari ini sampai sini. Ketika masuk isya sampai subuh, ketika habisnya sholat subuh maka habis sholat isya. Sebutkan muasa itu secara normatif. Nah, baik. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Waktunya sholat isya. Kemudian, boleh tadi ya. Bagaimana menunda sampai sepertiga malam? Kalau ini kembali kepada kualitas dan niatan ini. Secara normatif, sholat yang paling utama adalah awal waktu. Awal waktu, normatif.
bukan normatif, apa, secara ini ya normatif seperti itu, terus kemudian afdoliyahnya seperti itu. Nah ini kan kelonggaran yang diberikan, barang siapa ingin qiyamul lail, kemudian biar bisa qiyamul lail, kemudian sholat isya-nya juga pada waktu itu, maka dia boleh. Jadi artinya hukumnya adalah untuk memberikan keleluasaan. Tetapi yang ingin keutamaan pada awal waktunya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian awal waktu menghitung sepertiga malam itu bagaimana? Tadi ayat tadi ya. Aqimus sholata liduruki syamsi ila ghasaqil lail, mulai temarnya malam. Ketika maghrib itu sudah dihukumi malam sampai subuh itu berapa jam, terus kemudian dibagi menjadi 3. Yang sepertiga malam awal maghrib dari sampai jam berapa gitu, yang tengah malam persis, yang ya 2/3 tadi pertengahan, yang 1/3 akhir malam, yang akhir tadi. Nah itu untuk membagi sepertiga malam seperti itu. Oke, sebentar gitu. Oke, mau. Ya, kita tahu kan bahwa sholat sunnah fajar itu, Ya. kan dalam hadis bahwa lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Ada satu bahasa saya lah, itu bangun terlambat. Ketika saya berangkat ke masjid, saya akan dapat sholat subuh berjamaah. Ya. Tapi kalau saya sholat sunnah fajar dulu, saya dapat sholat sunnah fajar ini, tapi saya akan masuk untuk sholat subuh. Karena kan tadi dengan hadis tadi adalah tadi kan setelah sholat subuh tidak bisa lagi sholat sunnah. Ya. Meskipun saya pernah juga dengar Ustaz Abdul Somad itu membolehkan. Itu bagaimana sebenarnya? Nah, baik. Saya mengajar sholat jamaah fardu subuh atau saya sholat sunnah agar tidak kehilangan dunia dan isinya, itu gimana? Baik. Penting. Ya, baik. Ini ada kasus hadis, ya hadis yang kasus menyebutkan gini. Kalau lihat dari teks-teks hadis, itu para sahabat itu kebanyakan ya, itu sholat sunatnya, sholat qobliyatul subhi itu juga di masjid. Ya. Bahkan ada seorang sahabat yang datang, Rasulullah sudah sholat, sedang sholat, sudah. Terus bagaimana? Dia ikut sholat. Setelah sholat subuh, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kan sudah selesai sholatnya. Rasulullah tahu loh, ini kok sholat subuh kok sholat 2 rakaat, gimana ini orang? Nah, ada ini dalam apa namanya? Kemarin saya baca dalam kajian di Darussalam itu. Bagaimana ini? Kemudian ditanya, sholat apa kamu tadi? Tadi sholat qobliyatul fajri gantinya. Saya tadi itu enggak komandan apa waktu untuk sholat fajar, belum sholat fajar, qobliyatul fajri belum, enggak ada waktu nutupnya. Kalau saya sholat ya sudah ketinggalan kan tadi. Nah, kemudian saya ganti setelah sholat subuh. Nah, dan ini kemudian didiamkan oleh Rasulullah. Rasulullah diam. Nah, diamnya Rasulullah ini tidak melarang. Jadi bolehnya setelah sholat subuh. Bukan, nah, bagaimana milih mendapatkan jamaah atau mendapatkan masbuk? Ya, ini mana? Milih jamaahnya. Biar lengkap, nggak masbuk. Setelah itu boleh dia sholat. Nah, tadi kalau Imam Syafi'i mengatakan karena ada sebab. Sebabnya dia ketinggalan waktu untuk sholat qobliyatul fajri. Ya, kemudian diganti setelah sholat fajar. Nah, ini ada apa namanya? Tadi kapan itu saya baca itu ada satu kasus dan Rasulullah mendiamkan. Nah, jadi dalam tataran tertentu itu sangat fleksibel ya. Hukum Islam itu asalkan ada apa namanya? Ya secara tekstual juga seperti itu. Boleh. Ini juga boleh. Ini boleh. Tetapi kalau hal yang sudah jelas dilarang, madorotnya jelas dan sebagainya, ya jelas ini nggak boleh. Nah, seperti itu. Baik, gitu kan? Terakhir Gini, gimana memulai niat ketika
kita sholat badia katakanlah badia Isya, ternyata ada orang baru datang nggak tahu kalau kita badia, itu ditegur kan jamaah. Ya. Terus mulai niatnya gimana kan? Terus harus dijaharkan suaranya atau gimana kan? Baik. Ini kemarin yang saya bahas di Masjid BPTP yang sudah sampai segitu. Bagaimana hukumnya makmum sholat fardu kepada sholat yang sunat, atau sebaliknya sholat sunat makmum kepada orang sholat fardu. Nah, dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Tata caranya bagaimana? Ya, gini. Kasus tadi yang dia sholat sunat ya, padahal Isya. Yang belakangan ini itu sholat fardu. Bagaimana? Waduh, ini kok sholat fardu dia. Saya sholat sunat. Gimana? Saya baca keras apa enggak ini? Nah, aturan aslinya adalah ketika sholat jahar itu ya sholat isyaknya. Kalau sholat badiahnya ya enggak jahar, sesuai dengan sholat dia. Dia sesuai dengan sholat dia. Dia kan 4 rakaat. Jangan kan cuma 2 rakaat. Ya jangan ditambahi. Karena kemudian tatarnya jangan dikeraskan sesuai dengan sholat masing-masing. Nah, kemudian dia 2 rakaat, loh kok sudah salam baru tahu, oh ini sholat, ya nggak apa-apa, walaupun tahu ini sholat sunat nggak apa-apa, tidak harus karena nggak tahu, tapi tahu ini sholat sunat, ya nggak apa-apa. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah ketika sudah selesai sholat dengan para sahabat, ada seorang masuk masjid, kemudian mau sholat, Rasulullah mengatakan, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini untuk sholat dengannya dengan berjamaah? Kemudian berdirilah salah seorang yaitu Abu Bakar, kemudian menemani sholat. Walaupun dia sudah sholat, kemudian menemani, membersamai orang tersebut untuk supaya mendapatkan fadilahnya sholat jamaah. Nah, seperti itu. Jadi terus kemudian ya ini berkaitan dengan sholat musafir, dengan ya ini faktual banyak kita jumpai, kita musafir. Terus kemudian kita masuk dalam masjid ternyata masih dalam jamaah. Bagaimana? Kita qashar, jamak, qashar. Bagaimana? Kita boleh jamaah kepada orang yang mukim. Ya, yang satu musafir, satunya mukim. Boleh. Ya, boleh. Kita mengikuti apa? Sesuai dengan sholatnya mukim pada waktu kita berjamaah. Misalnya begini, sholat asar dan duhur. Ketika kita menjumpai satu masjid dalam safar, mereka sedang sholat duhur 4 rakaat kan? Terus kita juga mendengarkan mulai dari awal, waduh ini sholat mukim. Boleh, dan mengikuti sholat mukimnya tersebut. Kan sholat duhur 4 rakaat. Setelah itu dia berdiri, sholat sendiri 2 rakaat. Ya. Jamak dan qashar. Termasuk sholat Jumat. Beda. Kalau sholat Jumat beda. Ya, pernah ini saya mengalami sendiri dan saya mendengarkan Syekh Utsaimin fatwanya seperti itu. Bagaimana? Saya pernah menjumpai ketika perjalanan dari Madinah ke Riyadh. Di tengah perjalanan sebelum sampai Riyadh, ini sholat Jumat. Bagaimana ini? Orang-orang pada sholat Jumat, loh kita jamak dan qashar, kita harusnya ya. Boleh kita jamaah dengan sholat Jumat, ya, kan 2 rakaat. Kita sesuai dengan mereka, sholat mereka 2 rakaat. Tapi niat kita jangan niat sholat Jumat, nggak boleh. Wong tadi sholat fardu dengan sunat aja boleh kita berjamaahkan. Boleh berjamaahkan. Ini sholat Jumat, yang satunya sholat zuhur. Ya, kan yang musafir tadi sholat zuhur ya. Itu boleh. Tetapi yang sholat tadi sesuai dengan niatnya, menjamak dan mengqashar. Tanpa merubah kedua-duanya. Yang sholat Jumat dia tetap sholat Jumat, yang jamak dan qashar tetap jamak dan qashar. Tetapi tidak boleh niat sholat Jumat, nggak boleh. Yang musafir tadi lah. Niatnya adalah niat jamaah kepada orang yang sedang sholat Jumat. Seperti itu. Jumatnya tetap 2 rakaat. Ya iya toh. Oke. Menyambung masalah sholat Jumat. Kebanyakan lazimnya di
sunnah itu ketika mereka sudah tidak mendapati sholat jamaah, artinya sholat jamaah sudah selesai. Itu katakan ada jamaah salah satu yang masbuk nih tadinya kan masih lanjut. Mereka malah istilahnya mengangkat yang masbuk ini menjadi imamnya Ustaz, ditepuk. Nah, padahal dia kan masih belum lepas statusnya sebagai makmum sebelum dia menyelesaikan sholatnya Ustaz. Kan ada pendapat yang seperti itu. Bagaimana Ustaz? Dia masbuk. Ada orang selesai sholat jamaah, selesai, kemudian ada yang masbuk nih, kan bangun Ustaz. Ya. Terus ada orang datang melanjutkan, menyempurnakan kekurangannya. Menyempurnakan yang kurang kan? Ya. Tahu-tahu ada orang datang tuh masuk yang lain. Tiba-tiba yang masbuk ini ditepuk Ustaz. Nah, jadi kan ada pendapat yang menyatakan bahwa seorang makmum itu yang masbuk itu belum lepas statusnya dia sebagai makmum sebelum dia menyempurnakan sholatnya dan tidak berhak dijadikan imam. Gimana Ustaz? Dasarnya itu hadis atau apa itu? Belum. Saya pernah dengar di kajian juga. Siarannya di Masjid Nabawi kan. Bagaimana Ustaz? Soalnya kalau di masyarakat kita lazim kan itu apa ditepuk gitu aja Ustaz. Nggak ada larangan ini, nggak ada larangan. Nggak ada larangan, boleh. Misalnya orang sedang sholat masbuk, ya, sudah kan tinggal menyempurnakan kekurangannya. Kemudian ditepuk, ada jarang jamaah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berantai gitu terus bisa ya. Begini ya. Sama ini kan. Syekh Saleh Al-Fauzan. Siapa? Syekh Saleh Al-Fauzan. Soleh Al-Fauzan. Saya ada bukunya itu. Bukunya Syekh Soleh Al-Fauzan ada Mulakhasul Fiqhi, ada Mulakhasul Fiqhi, ada. Saya nggak belum menemukan ininya larangan ya. Larangan untuk makmum kepada orang yang masbuk, nggak ada larangannya, nggak ada larangannya. Ya, belum temuannya. Merubah niat ya Ustaz? Apa? Merubah niat dari makmum yang tadinya makmum merubah jadi imam niatnya. Ya, niatkan pada awalnya ya. Ya, sholat tetap sholat dengan ini, dan kalau dia misalnya kan gini, sholat maghrib misalnya, masbuknya 1 rakaat, jadi dia kurang 2 rakaat. Yang pertama tadi tahu ada yang ini ya dikeraskan, nggak apa-apa, dikeraskan sesuai dengan posisi dia, karena ya jelas kan ada yang makmum di belakangnya, maka boleh, nggak ada larangan seperti itu. Jadi ada yang agak malah awalnya itu mestinya makmum, kemudian jadi imam, kemudian yang asal jadi imam jadi makmum. Itu gimana? Gini, ada orang datang ke masjid kok sepi, dikira sudah pada sholat dan sudah bubaran, sudah selesai. Dia kemudian sholat sunat dulu, sholat sunat qobliyah tadzuhri waktu itu. Ketika sebelum zuhur ternyata ada yang datang dan mengira ini sholat fardu. Iya, ya, terus kemudian ya dikira ini sholat zuhur. Dia terus kemudian jamaah di belakangnya, padahal ini sholat sunat kan tadi ya, sholat sunat. Nah, waduh, ini saya sholat sunat kok ini, ya tetap sholat sunatnya nggak ada yang dirubah, tetap 2 rakaat juga. Nah, kan 2 rakaat, kemudian 2 rakaat dia salam. Waduh, saya belum sholat zuhur ini. Kemudian Dia berubah jadi makmum ya. Jadi makmum. Itu tekstualnya, lafadznya boleh. Orang berjamaah sholat fardu kepada sholat sunat boleh. Orang sholat sunat jamaah kepada orang sholat fardu boleh. Ya, jadi teksnya karena seperti itu, maka ya diberi kelonggaran seperti itu loh, subhanallah ya. Ya, semuanya kembali kepada ya niatnya dan mendapatkan fadilahnya jamaah. Nah, itu akan mendapatkan fadilah tersebut. Ya, sampai seperti itu kan ya. Baik, demikian
kajian pada ini sudah bisa ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.